Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pimpinan cabang Muhammadiyah Ndoro ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, para sederek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat Bapak Ibu nggih? Sehat napa tambah sehat? Tambah sehat nggih. Alhamdulillah. Nikmat sempat, karena banyak juga di antara kita yang masih sibuk sehingga belum bisa meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu, sehingga kita bisa hadir bersama di majelis ilmu ini, kajian menjelang berbuka puasa yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Ndoro bertempat di pimpinan ranting Muhammadiyah Singkar. Dan semoga hadirnya kita di masjid ini akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga terlimpah kepada kita semua sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin, para ibu, para bapak, para sederek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ketiga di bulan Ramadan ini. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa dengan bulan yang sangat istimewa ini, di mana pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, pintu surga dibuka lebar-lebar, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ini kesempatan Bapak Ibu semua bagi kita supaya kita mendapatkan keutamaan atau keistimewaan tersebut. Tentunya supaya kita mendapatkan keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan ini, maka kita harus betul-betul menyadari bahwa ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah supaya kita laksanakan di bulan Ramadan ini, itu tidak hanya sekedar
sekedar kita laksanakan, tapi harus bisa membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar peragaan semata. Tidak hanya sekedar kita itu menahan lapar, menahan dahaga saja, tapi harus benar-benar bisa membawa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu berupa akhlakul karimah, akhlak yang mulia, di mana kita semua ini supaya bisa menampilkan sikap dan perilaku yang islami. Dalam sebuah kitab tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Rasid Ridho beliau menyampaikan, walikulli ibadatin minal ibadati as-sahihati atharun fi taqwimi akhlaqil qaimi biha wa tahdibi nafsihi. Ibadah apapun dari berbagai ibadah yang benar hendaklah ada pengaruhnya dalam wujud akhlak yang mulia pada diri orang yang melakukannya, disertai kebersihan jiwanya. Nah, jadi ibadah apapun, Pak, termasuk ibadah puasa kita ini, itu dituntut supaya memberikan pengaruh terhadap akhlak kita sehari-hari. Nah, kalau tidak bisa, nih kata Muhammad Rasid Ridho, fa idza wujidat suratul ibadati khaliyatan min hadzal makna lam takun ibadatun kama an suratal insani wa timthalahu laisa insana. Maka jika tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan, maka itu seperti halnya foto manusia atau patungnya itu tidak bisa disebut manusia. Jadi kalau kita lihat foto, sekalipun foto itu kan gambarnya sama seperti yang difoto, tapi kita tidak bisa menyebut foto itu sebagai manusia. Yang kita sebut manusia ya orang yang difoto. Sama juga kalau kita beribadah, tapi ibadahnya ini mboten enten pengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kita, maka ibadah kita itu belum bisa disebut sebagai ibadah. Dados nak poso niku namung sekedar menahan lapar, menahan dahaga saja, niku ternyata menurut Syekh Rasid Ridho dalam tafsir Al-Manar itu belum bisa disebut sebagai ibadah. Jadi harus bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan. Wujudnya napa? Wujudnya akhlakul karimah. Nah. Kemudian ada ulama, monggo saking santri mubalik hijrah mu'alimin, monggo pinarak. Ada ulama juga yang memberikan ilustrasi, Bapak Ibu. Kalau kita ke sawah, itu kan pada saatnya tanaman padi sudah mulai berbuah, nopo malih pun mulai agak menguning, itu kan biasanya ben ora kakean manuk sing mangani dipasang wong-wongan sawah. Iki digawe sak mirip-miripe karo sing gawe yang ngeten. Ana sirahe diwenehi caping, dinggoni klambi
terus disaruni, terus digencang nganggo taline kuwi ditarik kading gubuk. Jadi koyo wong sing isih ngusak manuk, pada akhirnya kan seperti ini. Tapi sekalipun itu dibuat semirip mungkin dengan manusia, tapi ya tidak bisa disebut sebagai manusia. Mungkin pertama burung yang mau hinggap di situ di tanaman padi itu ya akan ketakutan, oh ternyata ono penunggune. Tapi ngisuke teko iki kok wong isih utuh wae nang kono, tur gerakane iki isih utuh kok, paling tangane karo mbah-mbah sithik awak. Kok hari ketiga diamati maning karo manuk. Kok ternyata isih utuh, berarti manuk akhirnya iso gawe kesimpulan kuwi dudu menungso, tapi gur wong-wongan salah. Dan pada akhirnya ora gur parine sing dipangani manuk, malah wong-wongan sawah iki diceloki, ora gur sekedar mencelok tapi ditembeleki. Ya manuk tetep meneng walaupun diceloki karo manuk-manuk iki mau. Nah, sama juga Bapak Ibu, manusia kalau dia hanya sekedar ibadah dan ibadahnya itu tidak bisa membawa pengaruh dalam kehidupan, seperti itu jadinya. Jadi setan bisa ngarep napa kudune niku wedi karo wong sing ibadah, iki malah justru seneng. Akhirnya napa yo jadi bolone setan. Jadi kados niki. Maka ibadah yang nanti akan membawa kebaikan untuk kita semua itu adalah ibadah yang tidak hanya sekedar peragaan, tapi betul-betul ibadah yang membawa pengaruh dalam kehidupan. Nah, terus niki kaitane kalian ibadah poso niki nggih enten targete. Jadi di awal tadi saya menyampaikan tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga saja. Nah, targetnya apa? Kalau kita baca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 niku jelas gitu. Kita diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita semua itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita semua ini yang mengaku beriman dipanggil oleh Allah supaya kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, puasa yang kita laksanakan ini bukan sekedar puasa, tapi puasa yang harus memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, dalam wujud nopo ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi harusnya kalau orang berpuasa itu dia bertambah takwa. Tapi kenyataannya ternyata masih banyak orang Islam yang asal-asalan dalam melaksanakan ibadah puasa. Sehingga apa? Ya sehingga tidak ada bedanya antara yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Nah, maka dari itulah jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita semua ini tidak hanya sekedar mengaku beriman, tapi betul-betul harus membuktikan kepada Allah menjadi orang-orang yang
bertakwa. Nah, caranya tadi dengan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi puasa di bulan Ramadan itu kan 30 hari. 30 hari dikalikan 24 jam. Karena hakikatnya puasa itu ya tidak hanya di siang harinya. Malamnya kita juga dituntut untuk melakukan ibadah. Ada qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Kemudian ada tadarus. Kemudian bangun lebih awal untuk sahur. Kemudian paginya juga kita beraktivitas yang baik-baik. Semuanya 24 jam kita dituntut untuk bisa menjadi orang baik. Nah, harapannya 1 bulan yang 30 hari itu kita selesai dari Ramadan, itu betul-betul sudah menjadi orang yang baik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan ada 2 kemungkinan hasil dari ibadah puasa. Jadi orang yang melakukan puasa itu ternyata tidak semuanya itu bisa jadi orang yang bertakwa. Walaupun memang tujuan targetnya itu menjadi orang yang bertakwa, tapi ternyata tidak. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapat bagian apa-apa dari puasanya kecuali merasakan lapar dan haus. Nah, ini Pak Bu, hasil yang pertama dari orang berpuasa itu dia tidak dapat apa-apa kecuali nopo? Lapar saja, karena tidak makan dari subuh sampai maghrib. Kecuali haus saja karena tidak minum dari subuh sampai maghrib. Jadi itu yang didapatkan. Kemudian yang kedua, ada orang yang berpuasa tapi hasilnya ini sebagaimana yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini ada yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar lapar dan dahaga saja, tapi dia mendapatkan kebaikan berupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang diharapkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini dia menjadi orang yang betul-betul beruntung. Kenapa? Karena dengan mendapatkan maghfirah dari Allah, maka dia akan selamat di akhirat nanti. Dan orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah inilah yang telah akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka target ya, puasanya tercapai, yakni menjadi orang yang bertakwa, yang mendapatkan maghfirah. Bahkan dalam hadis yang lain, niku mboten namung maghfirah toh. Dia juga dapat rahmat. Rahmat niku nopo? Kasih sayang Allah.
dan juga dapat itqam minan nar, yaitu pembebasan dari siksa api neraka. Nah, ini Pak. Nah, maka kita harus pahami betul ya, target puasa kita yang takwa itu. Nah, maka kalau kita bicara tentang takwa, maka kita harus pahami dulu makna takwa niku nopo niki. Nah, jadi kalau kita baca di dalam kitab Ruhuddinul Islam, itu takwa itu diartikan dengan ayat taqiyal insanu ma yaghdabu rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi au idrarun li ghairihi. Jadi seseorang memelihara diri dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya, dan dari segala sesuatu yang mendatangkan madharat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Itu makna takwa. Ini dalam kitab Ruhuddinul Islam At-Tabarok, beliau menyampaikan seperti ini. Jadi kalau seseorang dia sudah punya sifat ingin memelihara dirinya dari kemarahan Tuhannya atau segala sesuatu yang mendatangkan madharat, ketidakbaikan pada dirinya sendiri maupun bagi orang lain, itulah yang dinamakan dengan orang yang bertakwa. Nah, kemudian seseorang itu tidak perlu pemeliharaan kecuali terhadap apa yang ia takuti. Jadi tadi kan disampaikan ya, memelihara diri dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya. Jadi orang yang bertakwa itu dia sadar betul bahwa dia takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah marah, Allah murka. Nah, rasa takut itu butuh ilmu, Bapak. Maka orang yang berilmu tentang Allah, dia akan takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah, maka dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang bertakwa yang menjadi target dari ibadah puasa itu, dia punya sifat memelihara diri dari segala sesuatu yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang supaya bisa seperti ini, dia harus tahu ilmunya. Oke. Maka orang yang berilmu tentang Allah, ya pasti dia akan memiliki sifat takwa. Nah, orang yang punya sifat takwa itu yang kemudian disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dibuat perumpamaan, jadi orang yang bertakwa itu seperti orang yang sedang tersesat di hutan belantara. Jadi kalau orang tersesat itu kan dia pasti akan mencari jalan yang membuat dia itu supaya bisa selamat sampai ke tujuan. Dia pasti akan memilih jalan yang tidak akan menjadikan dia itu terluka. Dia akan pilih jalan yang aman, yang tidak berlubang, yang tidak penuh dengan tanaman-tanaman berduri. Apalagi kalau di kanan kirinya itu ada jurang, dia akan pilih jalan yang paling aman. Itulah takwa. Jadi kalau orang yang betul-betul bertakwa ini, dia akan memilih jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat. Kemudian orang yang bertakwa
ini dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa mengerahkan semua potensi yang dimiliki. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati, illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi kalau kita sudah berupaya menjadi orang yang bertakwa, maka ya kita harus mengerahkan segala potensi yang kita miliki. Itulah yang dinamakan dengan haqqa tuqatih. Dalam ayat ini juga telah dijelaskan oleh Allah, cara bertakwa secara maksimal itu adalah dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dalam kehidupan kita. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya Islamiyatul Hayat. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat mati sebagai muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang hidupnya. Jadi dalam bidang apapun kita itu harus betul-betul bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah tangga harus bisa seperti itu, di pekerjaan kita juga harus bisa seperti itu. Mana yang perintah yang dilaksanakan, yang larangan ditinggalkan. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat juga sama. Kalau itu perintah Allah ya dilaksanakan, larangan Allah ya ditinggalkan. Dalam semua aspek kehidupan Bapak Ibu, itulah yang dinamakan dengan Islamiyatul Hayat. Tidak hanya dalam keluarga kita, tapi dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, semuanya itu harus penuh dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian sejalan dengan ayat di atas, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah ini, jadi tidak hanya di rumah tangga, tidak hanya di lingkungan pekerjaan, tidak hanya di lingkungan masyarakat, tapi dimanapun kita berada, mau di Pekalongan, di Semarang, di Jakarta, atau bahkan di luar negeri sekalipun. Ini yang mau balik hijrah kan ada program internasional ya. Ada yang ke Mesir kemarin, siapa yang ke Mesir? Nah, ya sama, tidak hanya di Indonesia, di Mesir pun juga harus menjadi orang yang bertakwa betul. Kalau Mesir masih mending, di sana banyak Islamnya. Kalau ke Amerika misalnya, yang di sana negara liberal, negara yang bebas, maka godaannya lebih besar. Nah, dengan godaan yang lebih besar itu kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu harus betul-betul bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sholat itu perintah, ya mau di Indonesia mau di Amerika tetap harus sholat. Kemudian apalagi misalnya, ya berzina itu larangan, ya di Indonesia jangan dilakukan, di Amerika yang negara bebas pun tidak boleh dilakukan. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di tempat ramai kita harus bertakwa, di tempat yang sepi pun juga kita harus bertakwa. Nah puasa ini kan juga mendidik begitu.
Tidak makannya kita, tidak minumnya kita itu kan ketika tidak hanya bersama-sama seperti ini. Di rumah pun ketika kita sendiri, ya kita tetap tidak mau makan, tidak mau minum. Karena apa? Itu larangan ketika kita sedang berpuasa. Nah, ini proses pendidikan takwa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah supaya itu ada pada diri kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, para saudara ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ketakwaan seseorang ini menentukan tingkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau melihat kemuliaan seseorang di sisi Allah itu ya lihat ketakwaannya. Takwa itu apa tadi? Memelihara diri dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tersebut itu sudah bisa memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya dialah orang yang mulia. Semakin dia bisa memelihara dirinya, berarti kemuliaannya ini semakin tinggi. Ya, misalnya Mas Jati sedang tidak punya uang misalnya, kemudian dia melihat ya ada sesuatu yang sebetulnya bisa diambil, kemudian dia jual sehingga dia punya uang dan bisa membeli sesuai dengan yang diinginkan. Tapi Mas Jati nggak lakukan itu, berarti dia sudah bisa memelihara dirinya. Dari apa? Dari tindakan pencurian yang itu ketika dilakukan Allah murka. Demikian pula yang bekerja di kantor misalnya. Bisa jadi ya laporan keuangan itu dimanipulasi. Ben duit akeh iso gawe memenuhi keinginan. Tapi karena apa? Dia pelihara dirinya. Aku ini nak tak manipulasi ini bakal ini Gusti Allah niku murka marah, maka saya nggak akan melakukan itu. Berarti dia sudah bertakwa. Dan orang seperti itu dia punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini maka ya harusnya kalau kemuliaan seseorang ditentukan dari ketakwaannya, maka inilah kesempatan terbaik kita Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan ketakwaan. Karena apa? Target puasa apa tadi Bu? Supaya kita itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar lapar gitu, bukan hanya sekedar haus saja, tapi takwa. Itulah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, inna awlan nasi biyal muttaquna man kanu wa haitsu kanu, rawahu Ahmad. Sesungguhnya seutama-utama manusia denganku adalah orang-orang yang bertakwa siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Jadi wong sing paling utama kata Rasulullah SAW adalah orang yang bertakwa. Rasulullah gak peduli siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Jadi Rasulullah nanti ketika mau memilih orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau, yang akan menjadi tetangga beliau di surga kelak, itu bukan dilihat ini anaknya siapa, gelarnya apa, kemudian kaya atau miskin, gak dilihat itu. Karena apa? Jelas dalam hadis ini Rasulullah gak peduli siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka, asal dia bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghribe jam pinten Mas Arif? 6 lebih 6. Iki wis jam piro iki? Jam 6. Langgo gawe persiapan kan mestine yo. Nah, jadi ini jam 6 ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan dalam majelis ilmu ini adalah bahwa kita berpuasa, tapi puasa kita jangan hanya sampai pada lapar dan dahaga saja, eman, tapi harus betul-betul bisa menjadikan kita ini sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan menjalankan ibadah puasa ini penuh dengan imanan wa ihtisaban, sehingga kita dapat maghfirah Allah, kita dapat rahmat dari Allah, dan kita juga dapat itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Orang yang bertakwa jelas balasannya adalah surga. Maka targetnya ini kudu betul-betul kita pahami dan harus kita capai. Cara Pak Opek Bos Korden ini sebulan kudu iso adol pirang meter ini harus betul-betul kita pahami. Puasa tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tapi juga harus menjadikan kita bertambah takwa. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang saged kita kaji sekedhik mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. Niki untuk persiapan berbuka kurang sekitar 6 menit lagi. Nah, mugi-mugi puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ketika berbuka kita berdoa dengan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, dhahabat dhama wa qalatil uruq wa thabata ajru insyaallah, dan berdoa sesuai dengan keinginan atau harapan kita masing-masing. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nah niki alamatnya berarti enten sing Pekalongan sinten cobi tunjuk jari nggih. Kemudian yang Pemalang ada mboten? Tegal ada nggih. Kemudian Brebes, terus Batang ya, terus yang satunya Pekalongan. Ya, alhamdulillah, berarti dari Pantura sebelah barat. Nanti insya Allah selama 20 hari Bapak Ibu akan membersamai kita, okay? Jadi bareng-bareng dengan kita nanti beliau-beliau ini yang bertugas menjadi mubalik, okay? Menyampaikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, supaya ya kita semua ini sebagai warga Muhammadiyah bisa tercerahkan, Bapak Ibu, okay? Nah nanti didistribusikan ke Sindang juga. Iya. Nah nanti ini akan didistribusikan ke masjid dan musola di desa Kalimojosari. Nah, terutama ya Wonosari, Simbang, nanti barangkali Pejaten juga Pak Dolah, okay? Nanti. Jadi berenam ini nanti akan diatur ya Mas ya, jadwalnya ya. Nanti diatur, nanti mungkin ya tiap malam atau 2 malam sekali itu akan ada di musola dan masjid di tempat Bapak Ibu. Kalau di Simbang kan berarti masjid sini satu sama musola mereka, nggih Pak Was. Nah, nanti kita jadwal Pak Was. Misalnya Pak Was menghendaki dalam sepekan berapa kali didatangi mungkin ya, atau mungkin kalau
satu pekan full mungkin nggak cukup ya, karena hanya 6, sedangkan musolanya total itu 3 masjid kalau dengan Pejaten, kemudian 5 sama 1, 6. Nah, nanti akan kita bareng-bareng nih. Jadi pada prinsipnya dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosari memohon dukungan juga dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Simbang, pimpinan Ranting Muhammadiyah Pejaten barangkali nanti itu untuk memberikan kesempatan kepada santri-santri dari Mu'alimin Muhammadiyah Jogja. Nah, para santri ini tempat tinggalnya di rumahnya Mbak Elida. Oke, di rumahnya Mbak Elida di Wonosari RT itu Mbak 14 ya, RT 14. Jadi nanti misalnya panjenengan mau mengadakan pengajian kados niki misalnya buka puasa bersama, nanti menghendaki dari santri yang ngisi, nanti panjenengan bisa berkomunikasi dengan para santri. Base camp-nya di situ. Nah, niku. Jadi nanti prinsipnya adalah kita bareng-bareng ya, nanti untuk bisa berdaya bersama-sama, santri juga mendapat pengalaman sebagai mubalik, kita juga tercerahkan dengan kehadiran para santri. Nah, niku ingkang saged kawula tambahi iki terkait dengan kehadiran para santri Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih.